Berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dokter Kampung. Kita akan memperluas wawasan di filsafat pendidikan. Nah, pendidikan sebagai alat pembebasan kajian hari ini. Nah, pendidikan merupakan kekuatan pendorong utama dalam membentuk individu dan masyarakat. Namun, terdapat perdebatan mendasar. Apakah pendidikan berfungsi sebagai mekanisme untuk mereproduksi tatanan sosial yang ada dan kemudian menjadi alat kontrol sosial? Ataukah pendidikan memiliki potensi untuk memberdayakan individu, mengembangkan kesadaran kritis, dan memfasilitasi transformasi sosial menuju emansipasi? Nah, kajian pada kesempatan ini kita akan mengeksplorasi gagasan Paulo Freire tentang pedagogy of the oppressed dan kemudian membandingkan dengan perspektif filosofis pendidikan dari tradisi Barat, Cina, dan pemikir Muslim, serta mengintegrasikan contoh-contoh riset empiris yang relevan. Nah, konsep pendidikan kritis dari Paulo Freire pertama adalah kritik pendidikan bank. Freire mengkritik model pendidikan bank di mana siswa dianggap sebagai wadah kosong yang harus diisi oleh guru. Freire mengusulkan pendidikan yang membebaskan berdasarkan dialog antara guru dan siswa sebagai subjek yang setara. Nah, praksis dialog dan kesadaran kritis bagi Freire, praksis, refleksi, dan tindakan saling terkait adalah inti dari pendidikan pembebasan. Dialog otentik menjadi metode utama untuk mengembangkan kesadaran kritis. Nah, relevansi kontemporer, pemikiran Freire tetap relevan dalam konteks pendidikan abad ke-21, terutama dalam menghadapi isu-isu ketidaksetaraan, marginalisasi, dan kebutuhan akan pendidikan yang lebih inklusif. Perspektif filosofis pendidikan Barat, progresivisme dan rekonstruksionisme. John Dewey menekankan pentingnya pendidikan sebagai pengalaman dan peran sekolah dalam mereformasi masyarakat. Pendidikan harus berpusat pada siswa, mendorong pemikiran kritis, dan mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Nah, sementara teori kritis mazhab Frankfurt, para pemikir mazhab Frankfurt mengembangkan kritik tajam terhadap masyarakat industri modern dan peran ideologi dalam melanggengkan ketidaksetaraan. Mereka menyoroti bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk mereproduksi hegemoni budaya. Nah, kemudian ada postmodernisme dan dekonstruksi. Pemikiran postmodern menantang narasi-narasi universal dan menekankan pentingnya perspektif yang beragam serta peran kekuasaan dalam bentuk pengetahuan. Dalam pendidikan, postmodernisme menyoroti pentingnya dekonstruksi asumsi-asumsi yang mendasari praktik pendidikan. Nah, bagaimana perspektif filosofis pendidikan Cina? Ada Konfusianisme menekankan pentingnya pendidikan dalam pembentukan karakter moral, pengembangan kebajikan atau ren, dan penciptaan harmonis sosial. Kemudian juga ada Taoisme, fokus pada keselarasan dengan alam, pengembangan diri secara individual, dan spontanitas dalam pembelajaran yang lebih alami dan intuitif. Sementara pemikiran Mao Zedong, pendidikan ditujukan untuk melayani revolusi proletar dan pembangunan sosialis dengan penekanan pada pendidikan politik dan kerja produktif. Studi komparatif oleh Lee menganalisis bagaimana pengaruh tradisi Konfusianisme terhadap sistem pendidikan di berbagai negara Asia Timur. Ia menyoroti kontribusi positifnya terhadap disiplin dan prestasi akademik, serta potensi kritiknya terkait dengan kreativitas dan inovasi.
Nah, perspektif filosofis pendidikan menurut pemikir Muslim, konsep pendidikan dalam Islam. Dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai kewajiban agama dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan tidak hanya terbatas pada penguasaan ilmu, pengetahuan duniawi, tetapi juga pada pembentukan akhlak atau adab ya, dan pengembangan potensi spiritual, dan juga pemahaman serta pengamalan ajaran Islam. Pemikir pendidikan kontemporer, para pemikir pendidikan Muslim kontemporer terus berupaya merumuskan model pendidikan Islam yang mampu menjawab tantangan global dan menekankan pada keadilan sosial, pemberdayaan, dan dialog antar peradaban. Ini termasuk gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan yang kritis dan pendidikan multikultural dalam perspektif Islam. Nah, kemudian juga gagasan integrasi nilai dan ilmu. Pendidikan Islam menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika, membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan sosial yang tinggi. Nah, teman-teman, selanjutnya pendidikan sebagai alat kontrol sosial versus alat emansipasi. Jadi pendidikan itu juga bagian dari mekanisme kontrol sosial. Kurikulum terstandarisasi yang memperkuat nilai-nilai kelompok dominan gitu. Jadi justru kurikulum disusun sebagai alat untuk memperkuat nilai-nilai kelompok dominan. Kemudian sistem evaluasi dan hierarki mereproduksi ketidaksetaraan sosial. Tetapi kemudian potensi emansipatoris, yaitu memberdayakan individu dan memfasilitasi perubahan sosial. Oleh karena itulah pendidikan memiliki potensi ganda sebagai instrumen kontrol sosial dan juga sebagai kekuatan untuk emansipasi. Bernstein menganalisis bagaimana kode-kode komunikasi dan kurikulum dalam pendidikan itu dapat bekerja untuk mereproduksi struktur kelas sosial. Sementara pendidikan yang mendorong dialog, partisipasi aktif, dan penghargaan terhadap keberagaman perspektif ini dapat menciptakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan identitas mereka. Nah, bagaimana model pendidikan transformatif berbasis filsafat? Pertama, model pendidikan Freirean, ya. Implementasi prinsip Freire menekankan pada dialog sebagai metode utama, pengembangan tema-tema generatif yang relevan dengan pengalaman siswa, dan tindakan reflektif untuk mengubah realitas sosial. Yang kedua, model pendidikan progresif, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pada pemecahan masalah dunia nyata, dan mendorong kolaborasi dan refleksi. Kemudian yang ketiga, model pendidikan kritis. Jadi kurikulum yang secara eksplisit membahas isu-isu keadilan sosial, kekuasaan, dan ideologi, serta mendorong siswa untuk menganalisis dan mengkritisi struktur sosial yang ada yang cenderung menindas dan sebagai alat kelas dominan untuk pelanggengan posisi mereka. Nah, selanjutnya model pendidikan terinspirasi migran Muslim. Upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritual Islam dalam kurikulum dan pedagogi dengan penekanan pada pengembangan karakter, tanggung jawab sosial, dan pencarian ilmu yang bermanfaat. Nah, pendidikan multikultural yang harmonis, konteks Barat. Nah, ini sebagai pendidikan atau inovasi pendidikan yang progresif adalah pendidikan multikultural yang harmonis. Konteks Barat, pendidikan multikultural dalam konteks Barat menekankan pada keberagaman perspektif, pemikiran kritis, dan partisipasi demokratis. Model ini mengakui dan menghargai keberagaman budaya, bahasa, dan pengalaman siswa. Untuk konteks keindonesiaan, dalam konteks keindonesiaan, pendidikan multikultural menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan perspektif global. Nah, untuk konteks keislaman, pendidikan multikultural dalam perspektif Islam itu menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap keberagaman. Sebagaimana diajarkan dalam konsep apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, kesimpulan dan implikasi praksis. Analisis komparatif terhadap konsep pendidikan kritis Paulo Freire dan perspektif filosofis pendidikan dari Barat, Cina, dan pemikir Muslim menjelaskan kompleksitas peran pendidikan dalam masyarakat. Pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mereproduksi ketidaksetaraan, tetapi juga memiliki potensi transformatif yang besar untuk membebaskan dan memberdayakan. Model-model pendidikan transformatif yang berakar pada landasan filosofis yang beragam itu menawarkan jalan menuju praktek pendidikan yang relatif lebih kritis, reflektif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pendidikan multikultural yang harmonis, sebagaimana diungkapkan Nurholis Majid, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Demikian, mari kita diskusikan agar literasi kita makin berkembang dan luas dan mengelaborasi saling menguatkan kajian kita.